Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya akan menjawab pertanyaan di dalam bingkai Kita Indonesia, Kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Karena pertanyaan ini dari saudara-saudaraku umat muslim ya. Ya saya harus jawab. Mari kita mendidik, mengedukasi umat dengan data yang benar. Ya, become to be smart, jadilah pintar, jadilah cerdas ya. Begini judulnya, Malaikat Gabriel atau Jibril mungkinkah ada di goa gelap? Malaikat Jibril itu mungkin nggak ada di goa gelap ya. Itu pertanyaannya gitu ya. Kalau kita klik ke internet, silahkan klik ke internet, Google ya toh. Malaikat Gabriel itu dalam bahasa Arab disebut Jibril. Jadi Gabriel itu bahasa Arabnya disebut Jibril. Gabriel Jibril itu hanya muncul 4 kali ditulis di Alkitab ya. Munculnya 4 kali ya. 1 Daniel 8 ayat 16. Dan aku Daniel mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia, tidak ada wujud fisiknya ya. Ini sebenarnya suara malaikat juga sih. Tapi cara bicaranya seperti suara manusia. Yang berseru Gabriel, maksudnya malaikat Gabriel. Buatlah orang ini, Daniel maksudnya ya, memahami penglihatan itu. Itu ke-1 ya, Daniel 8 ayat 16. Nomor 2 Daniel 9 ayat 21. Sementara aku Daniel berbicara dalam doa. Nah, dia sedang berdoa. Ya, tentu saja ini di dalam roh ya. Terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel ya. Ya, dalam doa dia melihat malaikat itu terbang cepat gitu ya. Padahal malaikat kan nggak punya sayap. Daniel sedang dalam doa, ingat ya. Dia malaikat Gabriel itu yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Nomor 3, Gabriel juga ditulis dalam Alkitab di dalam Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepada Yakaria ya. Imam Yakaria. Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku Gabriel telah diutus untuk berbicara dengan engkau Yakaria maksudnya, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu, kepada Yakaria. Yang keempat, Gabriel muncul juga di dalam Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ini nanti menemui perawan bernama Maria. Jadi Gabriel diutus menyampaikan kabar baik dari Allah. Malaikat Gabriel ini khusus diutus Allah untuk menyampaikan kabar baik. Menyampaikan dengan terus terang, di tempat terang, bukan di tempat gelap. Jadi mustahil Gabriel atau Jibril itu ada di goa gelap. Saya ulang, mustahil Gabriel atau Jibril itu ada di goa gelap. Dia khusus menyampaikan berita kabar baik dari tempat terang. Beritanya juga terus terang. Terus terang, terang terus. Ya. Lalu siapa malaikat yang di goa gelap? Siapa ayo malaikat yang di goa gelap? 2 Petrus 2 ayat 4 Alkitab menulis bahwa 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa ya, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ayat 2 Petrus 2 ayat 4 ini menjelaskan bahwa ada malaikat memberontak
berbuat dosa karena kehendak bebas malaikat tidak langsung dilempar ke neraka, sebab neraka kan belum ada, tapi ditaruh dulu, disimpan di goa-goa gelap, nanti akan dihakimi pada saat penghakiman. Jadi 100% very clear, malaikat di gua gelap pasti malaikat jahat yang sudah berbuat dosa. Jadi malaikat yang jahat itu akhirnya jadi apa? Jadi setan, jadi iblis. Kalau bosnya jadi iblis. Tapi kalau malaikat yang di gua-gua gelap ya jadi setan lah. Setan dan roh-roh jahat lainnya. Karena malaikat ini punya kehendak bebas. Sampai hari ini terus saja ada malaikat yang memberontak. Kehendak bebas itu terus ada, ya. Dan begitu ketemu malaikat yang memberontak, ya, tidak diusir ke bumi tapi simpen dulu di gua gelap, sama Allah disimpan di gua-gua gelap. Jadi mustahil terjadi di gua gelap. Mustahil hal-hal yang bersifat ilahi, firman Allah, perintah Allah disampaikan di goa gelap oleh malaikat pendosa. Mustahil, ya. Mustahil juga Gabriel atau Jibril ada di goa-goa gelap bersama-sama satu grup dengan malaikat pendosa. Astaga naga. Jadi selama ini ya begitulah. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja. Shalom. Pendeta HTD, tidak pernah ada pendeta manapun yang menjelaskan seperti ini. Simple pakai ayat Alkitab, ya. Ternyata Gabriel itu memang malaikat atau Jibril diutus untuk kabar baik. Tidak mungkin dia di goa gelap. Lah yang di goa gelap apa Pak? Itu malaikat jahat, ya, yang jadi setan, jadi roh-roh jahat. Ayat Alkitab dengan tegas mengatakan disimpan di goa gelap. Kalau hari ini ada satu malaikat memberontak di surga, karena itu terus terjadi. Jumlah malaikat yang di surga sekarang ini tadinya sisanya 66 miliar lebih, ya. Lalu ada satu yang memberontak, kan kehendak bebas, ya. Sama dengan kita, kalian boleh punya kehendak bebas, mau pilih selamat atau pilih ikut yang lain sehingga masuk neraka. Kalau mau selamat percaya Yesus. Di surga juga kayak begitu, ada malaikat yang memberontak. Yang memberontak ditaruh sama Allah, simpen dulu di gua gelap. Disimpan di gua gelap. Lalu ada orang masuk ke gua gelap, katanya ketemu malaikat, ya udah pasti malaikat jahat. Ini 2 Petrus 2 ayat 4 very clear ayatnya, ya. Jadi mustahil Gabriel itu ada di gua gelap, mustahil. Ya, yang di gua gelap itu malaikat-malaikat jahat. Gabriel di dalam Alkitab kalau kita klik di Google itu di situ ditulis Gabriel itu Jibril dalam bahasa Arab loh, ya. Bukan aku yang ngarang, ya, Google yang nulis. Begitu. Jadi gimana Pak? Ya toleransi saja. Pak, tapi belum pernah ada yang bahas loh Pak. Yang bahas dengan ayat Alkitab bahwa Gabriel itu mustahil ada di gua gelap. Lah iya. Ayat Alkitabnya very clear kok. Gabriel kan cuma 4 kali muncul di dalam Alkitab, ya. Daniel 8 ayat 16, Daniel 9 ayat 21, Lukas 1 ayat 19, Lukas 1 ayat berapa? 21 ya. 26. Cuman begitu munculnya. Ya cuman 4 itu. Jangan menafsir-nafsir lain. Yang di gua gelap siapa? Gabriel atau Jibril bukan Pak? Ya bukan lah. Ini ayat Alkitab, tidak bisa dibantah. Kita Indonesia, kita Pancasila, begitu yang saya maksud, kita mendidik umat. Didiklah umat dengan smart, become to be smart, jadilah pintar. Jadi tidak ada dong Gabriel di gua gelap, nggak ada. Gabriel itu malaikat terang, ya, di tempat terang menyampaikan kabar baik, terus terang terus, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, ayo become to be smart. Jadilah umat itu cerdas, ya. Cerdas, ya. Kita didik umat kita, ya, dengan
kebenaran yang benarnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya dapat pertanyaan, tapi ini saya belum jawab. Pak Pendeta HTD, kalau laki-laki, mu'alaf laki-laki kan disebut istilahnya mu'alaf apem. Kalau yang jadi mu'alaf itu perempuan apa Pak HTD? Saya sudah ada jawabannya, tapi masalahnya belum ada yang nanya. Jadi ya belum saya ini. Mu'alaf laki-laki, mu'alaf apem. Kalau perempuan, mu'alaf perempuan, belum ada yang nanya sih. Ntar kalau ada yang nanya, ya haleluya, amin.